Sebentar, saya rekam dulu. Tema kita malam hari ini apa? Ada yang tahu? PA. Ada yang lihat temanya tadi? Tentang nasib. Nasib. Nasib itu ada atau tidak ada? Ya. Jadi PA ini merupakan pendalaman ya. Beberapa waktu lalu kita pernah sedikit mengulas dan saya bilang ya ini harus dibahas di PA ya supaya lebih mendalam. Jadi memang saudara-saudara tema ini tema yang sebenarnya susah ya. Makanya waktu PA ini mungkin agak sedikit lebih panjang Bapak Ibu ya, dan kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa ya kita bahas bersama-sama ya. Nah, tema ini mau menggambarkan pertanyaan banyak orang. Nasib itu ada atau tidak? Ya, nasib itu boleh nggak sih dipercaya? Boleh nggak orang Kristen itu mengatakan saya percaya nasib? Saya begini nih karena nasib. Saya mengalami ini dan itu karena nasib. Boleh nggak sih kita sebagai orang Kristen seperti itu, saudara-saudara? Ya, nah tentu pertanyaan ini kalau ditanyakan kepada saya, ya saya akan menjawab tergantung. Ya, tergantung bisa ada, bisa tidak. Knowledge mana? Ya, Ya, sekali lagi, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada saya akan menjawab ini tergantung, saudara-saudara. Ya, bisa ada, bisa tidak. Tergantung dari apa yang kita maksud dengan kata nasib itu dulu. Ya, jadi pengertian tentang nasib itu akan menentukan jawabannya, saudara-saudara. Ya, kenapa? Ya, nah kalau yang kita maksud dengan nasib itu adalah bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita bukan sepenuhnya ada di tangan kita. Maka apa jawab kita? Nasib itu ada atau tidak? Sekali lagi, kalau kita artikan bahwa nasib itu adalah bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya dan Bapak Ibu bukan sepenuhnya ada di tangan kita, maka apa jawab kita? Nasib itu ada atau tidak? Jawabannya pasti ada. Ya. Nasib dalam pengertian seperti itu ada, bahwa kita tidak bisa menentukan segala sesuatu di dalam hidup kita, saudara. Ya, sampai sini ya. Ada, ya, kalau kita artikan seperti tadi, saudara. Ya, nah kenapa? Ya, Yakobus 4 ayat 13 sampai 14 mengatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Manusia cuma bisa merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Ya, nah dari sini, saudara, maka tadi saya mengatakan bahwa kalau pengertiannya ini ada, nasib itu ada, saudara. Kita bisa merencanakan, kita bisa mengatur segala sesuatu, ya, tapi toh Tuhan juga yang akan menentukannya. Ya, Bapak Ibu pernah membayangkan sekarang hidup dengan pasangan? Dulu pernah bayangkan nggak bahwa kita akan punya istri dia atau suami dia? Mungkin nggak ya, saudara-saudara ya? Ya kan? Kita nggak tahu, saudara. Tapi tiba-tiba dan kita menjalani hidup kita, terjadi sesuatu yang tidak pernah kita duga. Saya terus terang tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Saya nggak pernah bercita-cita jadi pendeta. Dulu cita-cita saya itu jadi pilot, saudara. Ya, kenapa? Karena kalau lihat tetangga saya pilot, tiap pagi kalau saya mau sekolah, dia juga dijemput.
Kalau lihat pilot itu kayaknya wah keren banget ya, pakai baju kapten ya, ada bar kaptennya, pakai topi. Wah, kayaknya senang banget lihatnya gitu. Pengen saya seperti dia, Saudara-saudara. Ya. Tapi ternyata Tuhan menentukan yang lain, Saudara-saudara. Ya. Sampai kemudian saya sekolah teologi dan saya akhirnya jadi pendeta, Saudara-saudara. Ya, jadi artinya Saudara-saudara bahwa hidup ini tidak bisa kita kuasai sepenuhnya. Hidup ini tidak bisa kita pegang sepenuh-penuhnya. Ya, karena ada Tuhan yang akan menentukannya. Hidup kita seperti yang dikatakan Yesus tentang Petrus yang kelak akan menjadi tua. Yesus pernah berkata, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya, kita seperti ditarik ke tempat yang tidak kita kehendaki, ke tempat yang tidak pernah kita rencanakan sebelumnya, bahkan mimpi pun tidak. Ya, ini yang mungkin kata orang disebut dengan nasib, saudara-saudara. Ya, jadi dalam pengertian yang pertama, boleh saja kita mengatakan nasib itu ada. Ya, ada, saudara-saudara. Yakobus malah mengatakan justru kalau kita merasa bahwa diri kita berkuasa sepenuhnya atas jalan hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang congkak dan salah. Ya, sampai sini dulu, saudara. Ya, jadi pertama pengertiannya ini. Ya, maka saya bilang tergantung tadi. Nah, tergantung yang kedua. Kenapa saya bilang tergantung? Ya, yang kedua, kalau kemudian jika nasib ini diartikan sebagai kekuatan yang membuat hidup manusia itu hanya seperti sabut kelapa yang di gelombang samudra, dipontang-pantingkan ke sana kemari, dihanyutkan tanpa daya entah kemana, atau bahwa hidup kita ini bagaikan wayang di tangan kidalang, tidak bisa memilih dan tidak boleh menentukan apa-apa, maka saya berani mengatakan bahwa tidak ada yang namanya nasib yang seperti itu, saudara. Ya, kalau nasib diartikan seperti ini, ya tidak, saudara. Hidup kita tidak seperti sabut kelapa di tengah lautan, ya, yang hanyut, yang entah kemana dibawa oleh gelombang, tidak, saudara. Kenapa? Karena sejak awal Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mengambil keputusannya sendiri. Ya. Jadi sekali lagi kalau nasib adalah itu, maka jawabannya tidak ada nasib. Ya, sejak awal dalam penciptaan Tuhan Allah berkata dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, semuanya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Ya, ada kalimat sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jelas, artinya manusia diberi kemungkinan, manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih, untuk mengambil keputusan, mau taat atau tidak taat, bebas. Dan tentu semuanya ada risiko. Ya, manusia bisa menentukan nasibnya sendiri. Kalau dia taat, dia selamat. Kalau dia tidak taat, dia celaka. Jangan salahkan Allah kalau kita celaka oleh karena keputusan kita sendiri. Bukan Allah yang menentukan manusia makan buah terlarang itu. Ya, tapi Hawa atas pertimbangannya sendiri, dia mengambil keputusan untuk itu. Ya, saudara, mungkin dari sini ada orang memprotes. Ya, ada orang berkata begini, ya, kalau Allah tahu bahwa makan buah terlarang itu akan mencelakakan Hawa dan Adam. Lah ya, mbok nggak usah diciptakan pohon itu. Mbok ya nggak usah ditaruh di tengah situ. Ya.
Tapi kenapa Tuhan menciptakan pohon itu, saudara? Jawabannya tadi, karena Tuhan memberikan kebebasan pada manusia. Ya, Tuhan ingin manusia menentukan ya dengan apa yang dia miliki, dengan segala kontrolnya. Ya, ini sama saja, saudara, seperti orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, kamu bebas kemana saja. Mau kemana saja kamu boleh." Tapi dia nggak diberi pilihan. Dia dikunci di dalam kamar, tangan dan kakinya diikat. Ya udah ya, nggak bisa kemana-mana, betul saudara. Tetapi dia tidak bebas. Ya, ini yang bersama analoginya dengan tadi, ya dalam konteks penciptaan ini. Ya, kenapa Tuhan taruh pohon itu yang pada akhirnya membawa Hawa dan Adam itu jatuh di dalam dosa, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, ya dari sini kita bisa mengatakan, ya ada beberapa ayat Alkitab memang memberi kesan bahwa Tuhan sudah menentukan segala sesuatu sebelumnya, ya predestinasi namanya, ya ada di dalam Amsal 22 ayat 2, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya sadar, saudara-saudara, ada banyak ayat Alkitab yang menunjuk ya kepada pemahaman ini. Ada kesan bahwa Tuhan sudah menentukan segala sesuatu sebelumnya. Ada banyak ayat lagi, saudara-saudara. Nah, ayat-ayat tersebut memang menegaskan bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu. Allah yang menggariskan jalan hidup atau nasib seseorang sampai kepada hal-hal yang sekecil-kecilnya. Ya. Nah, tapi saudara-saudara yang perlu kita tahu juga ya bahwa kunci rahasia dalam membaca dan memahami Alkitab jangan hanya bergantung pada ayat-ayat tertentu yang kita pilih karena kebetulan cocok dengan pendapat kita. Baca dan tangkap berita Alkitab secara keseluruhan. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan membaca jauh lebih banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa manusia punya kebebasan penuh untuk mengambil keputusannya, ya, untuk punya pilihan. Bahwa oleh karena itu Tuhan meminta pertanggungjawaban sepenuhnya, ya, kepada manusia, saudara. Ya, jadi saudara, mungkin seperti kalau dianalogikan begini, ya, robot atau komputer bisa salah atau tidak? Robot komputer bisa salah atau tidak, saudara? Tidak bisa salah. Ya, robot dan komputer bisa rusak, tapi tidak bisa salah. Ya, manusia yang mengoperasikannya, manusia yang memprogramnya, itulah yang salah. Ya, karena robot dan komputer hanya menurut saja. Ya, jadi kalau sampai hal yang sekecil-kecilnya Tuhan sudah menentukan, ya, maka kita ini seperti mesin atau robot. Ya, dan kalau kita seperti mesin atau robot, kita nggak bisa salah. Ya kan? Analoginya seperti itu, saudara-saudara. Ya, dan karena kalau kita nggak bisa salah, maka tidak ada dosa. Bagaimana disebut dosa? Kalau semuanya sudah ditentukan Tuhan sampai sekecil-kecilnya. Saya mencuri tidak berdosa. Saya membunuh tidak berdosa. Bukankah Tuhan yang sudah menentukan saya berbuat itu? Saya tidak punya pilihan lain. Ya kan? Justru saya melakukan itu, berarti saya menuruti kehendak Tuhan. Dan kalau dosa tidak ada, maka Yesus tidak perlu menjadi juru selamat. Ya, dan bahkan mungkin neraka juga tidak ada, saudara. Ya, kalau pemahamannya seperti itu.
Ya, bahwa segala sesuatu yang sampai sekecil-kecilnya Tuhan tentukan, maka kita tadi seperti robot. Ya, bahwa semua yang kita lakukan ya tidak salah, ya, karena semua dijalani, ditentukan oleh yang mengatur kita, yaitu Tuhan. Jadi pemahaman ini tidak betul, saudara. Ya, karena sebaliknya sekali lagi Alkitab ya sangat menentukan, ya sangat menekankan pertanggungjawaban hidup kita ya di hadapan Tuhan. Nah, jadi apakah dengan berarti di dalam Alkitab ada pandangan yang bertentangan tentang nasib? Manakah yang benar, saudara? Ya, tadi ada ayat-ayat yang menunjuk pada nasib itu ya, bahwa sudah ditentukan dari sananya, tapi juga ada ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa ada kehendak bebas. Ya, manakah yang benar, saudara? Nah, jika kita percaya ayat Alkitab adalah firman Tuhan, maka jangan tanya ayat mana yang benar, sebab sudah pasti semuanya benar. Ya, jadi jangan dipilih mana yang paling cocok dengan hati dan pendapat kita. Lalu kita sebut ayat ini yang paling benar. Jangan, saudara. Karena yang paling benar itu, yang benar itu, saudara, kadang-kadang justru tidak cocok dengan hati dan pikiran kita. Jadi hati-hati, saudara, dalam membaca Alkitab sekali lagi ya. Semua ayat itu benar, ya, dan jangan dipilih mana yang paling cocok dengan hati dan pendapat kita. Ya, lalu kita sebut sebagai ayat itu yang paling benar. Karena yang benar itu kadang-kadang tidak cocok dengan hati dan pikiran kita. Ya, jadi ambil kedua-duanya, ambil semuanya, meskipun ayat-ayat itu paradoksal. Meskipun ayat-ayat itu kontradiktif, kita persatukan, saudara. Ya. Nah, lalu bagaimana kemudian ya pandangan tentang nasib dan kehendak bebas manusia ini bisa dijelaskan? Ya, saya kira persoalan ini secara sederhana bisa kita rumuskan. Ya, saya pakai ilustrasi bahwa hidup manusia ini diibaratkan seperti selembar kertas. Ya, selembar kertas, dan pada waktu kita lahir, kertas apa yang kita peroleh? Apakah kertas yang putih, yang polos, yang kosong, yang tidak ada coretan apapun? Artinya kita punya kebebasan sepenuh-penuhnya untuk menulis dan mengisi, menggambar apa saja di atas kertas itu sesuai dengan kehendak kita. Ataukah kertas yang kita peroleh itu seperti kertas yang sudah penuh, tidak bisa kita tulisi apa-apa lagi. Yang isinya cuma perintah yang sudah tidak bisa dibantah. Petunjuk yang harus kita jalani, suka dan tidak suka, mau tidak mau. Dan kita tidak bisa mengubah perintah itu. Hidup kita seperti apa, saudara? Ya, apakah seperti kertas kosong ini? Ya, kita dipersilahkan menulis cerita hidup kita, jalani cerita itu, ya seperti ini. Kita bebas menulis dan menggambar apa saja. Ataukah seperti ini? Ya, bahwa hidup kita ini seperti kertas yang sudah ada petunjuknya. Ya, sudah penuh berisi perintah, kita tinggal jalani sesuai petunjuk ini. Yang seperti apa hidup kita, saudara? Saya lebih condong, saya lebih setuju, saudara, dengan gambaran yang seperti ini, saudara. Ya, bahwa hidup kita bukan seperti kertas kosong atau seperti kertas yang sudah penuh dengan perintah. Tapi hidup kita seperti kertas ujian. Kertas ini nggak kosong, tapi memuat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Dan manusia menulis sendiri di atas kertas itu apa jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Di dalam menjawab, kita punya kebebasan. Kita boleh menulis apa saja di atas kertas itu, tapi kita akan dinilai lulus atau tidak lulus berdasarkan apa yang kita tulis di situ.
Ya, kalau kita mau lulus, tulislah jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Tulislah jawaban yang sesuai dengan arah yang sudah ditentukan. Ya. Arah itu bukan Anda yang menentukan, bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan sudah menentukan arahnya. Ya. Dan jawaban kita ditentukan dan dibatasi oleh pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, jadi kalau soalnya pendidikan agama Kristen, jawablah pendidikan agama Kristen, bukan dijawab dengan rumus matematika. Kalau soalnya matematika, jawablah dengan rumus matematika. Ya, bukan dengan jawaban bahasa Inggris. Ya. Misalnya soal matematika, kalau pertanyaannya 2 tambah 2, ya, jawabannya jelas 4. Ya, dan kita nggak punya kebebasan untuk menjawab 5 atau 10. Ya. Atau boleh saja kita menjawab bukan 4, kita menjawab 10 atau 5. Tapi jelas jawabannya akan dicoret salah. Dan kita nggak lulus, saudara. Ya. Dan guru akan menentukan kita lulus atau tidak lulus, ya, tapi guru akan menilai berdasarkan apa yang kita tulis, apa yang kita isi di sini, saudara. Kalau kita ingin nilainya baik, bekerja keras, berusaha, jalani, persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi dari sini, saudara, bisa kita dapatkan sebuah benang merah, ya, bahwa hidup kita tidak hanya tergantung nasib, sehingga kita hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Ya, hidup kita tidak tergantung nasib, sehingga kita tidak hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Ya, tapi kita harus berusaha sebaik-baiknya merencanakan segala sesuatu secermat-cermatnya. Ya, jadi apakah nasib itu ada atau tidak? Ada, saudara. Tapi hidup kita tidak sepenuhnya bergantung pada nasib. Ya, bekerja keras, berusaha sebaik-baiknya, rencanakan segala sesuatu secermat-cermatnya, sambil memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan tetap percaya bahwa apa yang Tuhan kehendaki adalah yang terbaik bagi kita semua, saudara-saudara. Ya. Oke, sampai sini dulu, saudara-saudara. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu bisa ikut memperdalam, ya. Ya, ini penjelasan yang saya bisa berikan, saudara-saudara, terkait pertanyaan tadi, nasib itu ada atau tidak. Ya. Baik, saya buka unmute-nya. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan atau punya pendapat, boleh. Ada yang mau bertanya? Kalau yang masih di mute, bisa buka sendiri ya mute-nya, Bapak Ibu. Ada yang mungkin ingin bertanya, saudara-saudara? Apakah cukup jelas? Nggak ikut dari awal, Pak. Aduh, maaf. Tadi Oh, gitu. Jadinya nggak ini. Oh, iya. Jadi yang selama ini saya tahu itu, seseorang lahir itu bagaikan kertas putih, polos. Dan selama ini kan ke anak-anak pun seperti itu, gitu. Kalau melihat dari keterangan tadi, ternyata
sudah ada soal-soal gitu dalam kita begitu lahir itu udah ada soal gitu kan istilahnya. Hanya bagaimana kita mengisi soal tersebut gitu. Iya. Ya, Bu. Jadi anggapan lahir seperti kertas polos putih itu kurang tepat gitu atau gimana? Ilustrasi tadi untuk menggambarkan bahwa siapapun yang lahir, ya artinya siapapun yang hidup manusia ya dari awal, ya dia tidak serta-merta sebebas-bebasnya. Ya, Tuhan memberikan kebebasan, betul, ya, tapi tetap ya ada grand design-nya, ada jalurnya yang manusia itu harus mengikutinya. Ya, kalau tadi orang yang baru lahir sama kan, dia tidak bisa memilih dilahirkan dalam keadaan kaya atau miskin. Dia tidak bisa memilih dilahirkan di rumah sakit atau di rumah bersalin, di bidan. Ya, dari situ saja sudah kelihatan ya bahwa kita nggak bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Ya, kelahiran itu contohnya. Ya, bahwa itu semua terjadi dalam grand design. Ya, artinya kalaupun tadi diumpamakan seperti kertas, bukan kertas yang putih, ya, tapi sudah ada banyak pertanyaannya. Sesuai perkembangan usia, maka kita akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kita akan mulai mengisi, ya, sehingga hidup kita itu seperti kertas yang indah, ya. Ada soal dan dijawab dengan baik, begitu. Bukan serta-merta kita semua yang menulis dari awal tanpa ada yang kuasa, yaitu Allah yang bekerja di dalamnya, begitu. Ya, mungkin seperti itu, Bu Iing. Ya, nggak kedengeran, Pak Dadang? Nggak, ini Pak Hadi ngechat Pak, katanya di sama host. Jadi sudah aneh. Sebentar. Coba, bisa nggak? Nah, begini mantap. Nah, bisa sekarang. Ini versinya beda, mungkin baru diupdate, sorry. Saya nggak lihat. Oke. Saya mau tanya, Iya, Susan. bedanya takdir sama nasib apa, Pak? Beda atau sama takdir sama nasib? Bedanya? Beda atau sama enggak itu takdir sama nasib? Sebenarnya hampir sama secara umum. Ya, hanya konotasi yang beda, konotasinya berbeda. Ya, kalau nasib itu konotasinya lebih kepada hal-hal yang negatif, ya, hal-hal yang kurang baik. Kalau takdir itu lebih ke konotasinya lebih ke kehendak Allah, ya. Tapi semuanya sama-sama menuju satu pemahaman bahwa ada kuasa di luar manusia, ya, yang menentukan, yang bisa menentukan, ya. Dan kita ini nggak punya daya untuk melawan itu, ya. Hampir sama sebenarnya. Ya. Dalam bahasa Inggris sama, ya, destiny atau fate, gitu kan, destiny atau fate, ya sama artinya nasib atau takdir. Ya. Oke. Makasih, Pak. Iya. Ya, mungkin yang lain Bapak Ibu. Masih bisa dirubah.
Kenapa Pak Dadang? Berarti nasib mah bisa dirubah ya Pak? Nah, Bisa di- Karena kan kayak orang mau mengadu nasib. Nah, Bukan mengadu takdir ya kok ya. bukan mengadu Hmm. nasib. Hmm. sebelum saya jawab, ada yang mau jawab, Bapak Ibu? Ini jadi diskusi aja, boleh. Lalu kemudian apakah nasib bisa berubah? Pertanyaan yang bagus. Apakah bisa Tergantung berubah? tergantung orangnya kali ya. Hmm. Ya itu kembali kepada pilihan gitu. Apa dia mau tetap di situ aja atau dia keluar dari zona itu untuk menjadi lebih baik misalnya seperti itu. Ya. Iya. Sama kayak pilihan kali mungkin ya Pak. Hmm. Iya, pilihan. Ada yang lain, Bapak Ibu? Apakah nasib bisa dirubah? bisa. Suhu Setiadi nih, bagaimana? Suhu saya. Iya, suhunya saya Setiadi. Lain suku, lain suhu. Guru. Guru. Apakah nasib bisa berubah? Mas Terry mungkin punya pendapat. Ya, Pak Rahmadi, sebenarnya kalau nasib itu mungkin dikonotasikan bahwa karena ulah kita sendiri ya, barangkali. Nggak tahu benar apa enggak. Tapi kalau soal takdir itu kan sudah Tuhan menentukan. Udah ada garisnya gitu ya Om. Ya kan, dilahirkan. Garis takdir gitu ya. Kawin itu semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya. Kerjanya apa gitu kan. Hmm. Tapi nasib itu kan karena misalnya seperti ini, kalau udah tahu ada gambar tengkorak di pinggir jalan, berarti harus hati-hati. Bawa mobil seenaknya, secepat-cepatnya. Ya, itu apalagi ibarat jalan yang berbelok-belok, ya akan menemui kesulitan sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya nasib bisa berubah, mengubah diri kita itu sendiri yang mengubah nasib. Kalau si nasib itu adanya di Banjaran, Pak. Tukang pisang goreng. Anda ya omset. Enak ya Om? Gara-gara si nasib jadi liar ya. Oke. Makasih Pak. Lalu sedikit Pak, itu Pak, Ya. boleh nambahin? Iya, boleh Pak. Saya tertarik tentang secari kertas putih. Itu mirip-mirip apa ya? Kalau pelajaran psikologi kan ya, itu seperti kertas putih. Yang mau ditulis apa seperti Bapak tadi bilang kan. Tapi kan psikologi itu mempelajari perubahan tingkah laku ya Pak. Ya. Jadi apa yang ditulis itu menjadi tingkah laku kita gitu nantinya. Ya. Terima kasih Pak Rahmadi. Sementara. Oke. Ya memang saya tidak spesifik membedakan ya nasib dan takdir di sini, tapi saya agak mengeneral ya bahwa yang mau kita perdalam di sini nasib yang berkaitan artinya dengan ketentuan Tuhan atau yang terjadi atas hidup kita begitu. Ya. Tentu definisinya Bapak Ibu bisa tentukan masing-masing ya, maukah itu disebut nasib, maukah itu disebut takdir ya, silahkan ya. Tapi di sini yang mau saya sebut bahwa nasib di sini, kata nasib di sini itu tadi ya, bahwa ada hal di luar diri kita yang ikut berperan
ya dalam hidup kita, saudara, bahwa kita ini nggak menentukan sepenuhnya, ya, kita ini nggak menentukan sepenuhnya hidup kita di tangan kita, ya. Ini nasib yang mau saya garis bawahi, saudara. Dan apakah ini bisa dirubah? Ya, seperti pertanyaan Pak Dadang tadi. Nah, ya Pak Adi. berbicara nasib atau takdir bisa dirubah atau tidak. Kalau kita sering nonton film-film Hollywood ya, banyak sekali film-film mereka itu menggambarkan kehidupan sehari-hari kan. Ya. Ada beberapa film kayak filmnya Tom Hanks sama Meg Ryan tentang takdir atau destiny, atau film yang lebih hebat lagi itu filmnya Al Pacino sama Keanu Reeves, judulnya Devil Advocate. Itu film dirilis tahun 1997. Ini teh nggak di-mute. Itu betul-betul Tadi mah nggak bisa. menggambarkan bahwa nasib itu di tangan kita. Takdir ketika si Keanu Reeves ini pengacara muda yang sukses di suatu kota kecil, terus dia ditawari untuk menjadi pengacara di kota besar sama Al Pacino di firmanya, di firma hukumnya. Al Pacino dia digambarkan seorang pemimpin firma hukum, tapi dia titisan setan itu, iblis. Makanya disebut Devil Advocate judulnya. Iya. Nah, ketika itu terakhirnya bahwa dikasih kesempatan nih. Anda mau ikut saya atau Anda mau di sini? Maksudnya di kota ini atau ikut saya ke New York? Nanti Anda tuh dikasih kekayaan segala semua, karir yang hebat, kekayaan yang hebat, semua dikasih. Tapi Anda harus ikut saya. Nah, ketika akhir cerita itu ada suatu percakapan yang sangat menarik sekali antara Al Pacino sama Keanu Reeves. Setan itu menggambarkan ini. Kamu tuh manusia sebenarnya boneka Allah atau boneka Tuhan. Ketika Tuhan menentukan janganlah memakan buah ini, kenapa pohonnya ditanam? Kenapa buahnya ada gitu? Padahal itu dilarang. Harusnya jangan ada dong. Nah, seperti itu kan. Penggambaran itu diputarbalikan sama si setan ini gitu. Nah, ketika penggambaran itu terus-terusan mengutip ayat-ayat Alkitab, terakhirnya tuh bahwa setan ingin tuh supaya si Keanu Reeves ini membuahi ratunya setan itu supaya jadi anak gitu, menjadi anak iblis. Nah, di sini kan pilihan nih antara mau mengikuti kehendak iblis atau tidak mau. Keanu Reeves akhirnya mengikuti ketentuan bahwa saya tetap akan mengikuti Kristus dengan tidak mau mengikuti setan tersebut gitu. Ini kan suatu pilihan ya. Ketika setan menggambarkan kamu tuh kalau misalkan ikut saya sukses segala macam semua, kekayaan, karir, semua hebat lah. Tapi di sisi lain saya nggak mau. Saya pengen mengikuti jalan yang benar, jalan Tuhan. Itu kan pilihan juga. Nah, itu kan mempengaruhi tuh. Kalau ikut ini nasibnya seperti ini, kalau ikut ini nasibnya seperti ini. Nah, itu kan pilihan ya. Akhirnya ada suatu pilihan gitu. Mungkin tuh kalau misalkan ditonton filmnya itu endingnya bagus sekali gitu. Itu menggambarkan tentang kita memilih nasib kita seperti apa sih? Kalau kita ngikuti jalan yang A seperti ini, kalau jalan B seperti ini gitu. Mungkin kalau misalkan kita bisa nonton film itu sangat-sangat ya menginspirasi lah. Ya. Lagi SMP saya nonton film itu. SMP, Pak? Iya, bagus sekali. Zaman kuliah, Pak, nonton itu. Iya. Iya. Pernah nonton ya, Pak? Pernah nonton. Bagus kan penggambarannya gitu. Bagus. 2 kali saya nonton.
menarik ya penggambarannya ya. Itu kan penggambaran tentang nasib dan ya takdir juga ya, destiny ya. Iya. Dan akhirnya kan diberi kesempatan kedua ya, dia milih. Gitu ya. Dia balik lagi kan? Ya, balik lagi ke Balik iman lagi ke Kristen ya. awal. Balik lagi ke awal settingnya. Balik lagi ke awal sebelum dia memilih si iblis. Dia diberi second chance gitu. Ya. Jadi apakah nasib bisa berubah, saudara-saudara? Saya kira berubah ya. Nasib bisa kayaknya Bisa. diusahakan oleh manusia. Ya. Pak mau bertanya Pak. Iya, Pak Simon. Ini misalnya gini Pak. Misalnya ada satu keluarga miskin ya Pak ya. Punya anak kembar. Nah terus satu anaknya itu ada yang ngambil sama orang yang kaya Pak. Nggak tahu yang nomor 1 istilahnya atau yang nomor 2. Apa anak itu udah ditentukan oleh Tuhan Pak nasibnya? Mana yang jadi lebih baik gitu Pak? Mana yang lebih baik hidupnya gitu ya? Karena ya, mungkin anak yang nomor 1 diambil orang kaya atau anak yang nomor 2. Jadi kan itu jadi beda gitu Pak. Gimana Pak? Menurut saya ada. Ya, ada campur tangan Tuhan, ada ketentuan Tuhan. Makanya tadi saya katakan bahwa nasib itu tidak semua bahwa hidup kita itu dikendalikan kita, gitu loh. Ada keputusan Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan, ya. Yang mungkin kita belum bisa lihat dalam waktu singkat. Nah, itu. Dan itu bisa terjadi, saudara. Pasti ngelewatin proses ya Pak ya. Iya. Makanya kalau kembali ke pertanyaan Pak Dadang tadi, apakah bisa berubah? Bisa berubah nasib itu. Kenapa? Seperti saya katakan di terakhir, bahwa hidup manusia meskipun nasib itu ada, hidup manusia tidak ditentukan semata-mata oleh karena nasib saja. Ya, hidup kita tidak dikuasai oleh nasib. Kita punya kemampuan untuk mengubahnya. Kita punya anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan untuk mengubahnya. Ya. Nah, lalu kalau dikatakan bahwa nasib itu adalah apa yang Tuhan tentukan, apakah itu bisa berubah? Bisa berubah juga. Berarti anak yang kemar itu Tuhan udah tentukan ya Pak? Iya. Bisa, Tuhan juga bisa. Begini, ketika nasib itu ditentukan Tuhan, ada sesuatu yang berasal dari Tuhan. Apakah bisa berubah? Bisa, saudara. Ya, Tuhan bisa mengubah keputusannya. Ingat ini, saudara. Tuhan bisa mengubah keputusannya. Iya, betul. Dia bisa mengubah rencananya, saudara. Banyak kisah-kisah di Alkitab kita tahu. Ya kan? Ketika Tuhan mengubah keputusan bangsa Niniwe dalam 40 hari akan dimusnahkan. Tuhan ubah keputusannya. Betul. Ketika Tuhan meninjau ulang keputusannya bahwa Hizkia sudah diputuskan mati, ternyata Tuhan kasih kesempatan lagi 15 tahun. Ada banyak saudara. Ya. Lalu kemudian apakah dengan begitu Allah pelin-pelan seperti orang bingung, kadang ngomong A, kadang ngomong B, enggak, saudara. Saya minta kita jangan menyibukkan Allah pelin-pelan, bukan. Harusnya kita malah bersyukur ya bahwa Allah menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa. Ya. Artinya terhadap keputusannya sendiri Dia pun tidak terikat, Dia berkuasa untuk mengubah keputusannya. Ya, dan kita bersyukur bahwa Allah itu bukan Allah yang tidak punya perasaan. Ya, tapi hati Allah bisa bergetar oleh pertobatan manusia. Hati Allah bisa berubah oleh karena manusia yang meratap dan menyesal. Ya, memang kita enggak dalam misi ingin mengubah ini, tapi Allah bisa berubah. Ya, apa yang ditetapkannya bisa berubah, saudara. Memang kita nggak punya kuasa, doa-doa kita nggak bisa memaksa Dia mengubah. Ya, tapi Dia bisa berubah
dalam kasih dan kehendak. Yang perlu itu saya. Ya, jadi sekali lagi saudara, kalau dikaitkan tadi dengan tragedi, musibah, ya tentu ini juga jadi satu pertanyaan besar ya, apakah ada ketentuan Allah siapa-siapa yang harus mati, misalnya sebuah pesawat jatuh gitu ya, apakah Tuhan yang menentukan siapa-siapa yang harus mati hari itu, padahal itu bukan kesalahan penumpang ya, mungkin kerusakan pesawat atau cuaca dan sebagainya. Nah, tentu ini satu pembahasan lain lagi yang kembali ya soal akal budi kita yang tidak bisa menjangkau ya pikiran Allah, saudara. Rahasia Allah. Ya, ya nanti setelah Paulus bilang setelah kita dipanggil bertemu muka dengan muka, ya semua selubung akan tersingkap. Ya, itu nanti baru terjadi, saudara-saudara. Ya. Ya, jadi kalau juga ada orang mengatakan, oh kalau gitu berarti garis tangan ini ada ya, garis tangan ini bisa dibaca loh, ini nasibnya kelihatan loh, jodohnya, anaknya, ya ada ya saudara-saudara yang begitu. Dan orang percaya, saudara-saudara. Ya, kalau pemahaman nasib itu dari sini, saya nggak setuju. Ya, karena nasib sekali lagi tidak diartikan sebagai sesuatu yang membuat hidup kita itu terpontang-panting dan tidak bisa berubah. Ya, kalau semua ada di sini, ya itu tadi kita seperti robot dan komputer. Semua hanya menerima perintah dan tidak bisa salah kita. Dan ketika kita tidak bisa salah, maka tidak ada dosa. Ya. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain. Atau makin bingung. Semoga tidak makin bingung. Ya. Memang ini pertanyaan besar. Ini bisa sampai subuh loh Pak, kalau kita bahas. Iya, iya. Serius Pak. Kasihan yang pakai kuota ya. Jadi Allah berubah dengan SK ya Pak. Syarat dan ketentuan. Oh. Syaratnya kita berdoa dan berubah. Iya. Iya. Berarti Allah tuh seperti orang fleksibel Niniwe ya Pak kan, ya. seperti orang Niniwe kan berubah dengan pertobatan. Allah yang udah menentukan akan dimusnahkan Niniwe kan dengan pertobatan dirubah sama Tuhan, sama Allah. Betul. Betul. Iya. Terus ketentuan. Jadi Ketentuannya Allah berdoa itu, dan selalu menuruti Iya. kehendaknya. iya. Yang paling ya cuman memang itu yang harus dilakukan ya Pak ya. Bener kok Dadang. Iya. Nah, tapi yang salah juga kalau misalkan kita punya pemikiran seperti itu, kita akan soalnya gini loh, kita akan berubah nasib kita kalau kita beramal baik. Kan tidak seperti itu juga kan? Enggak. Ya kan? Tapi kalau misalkan tadi berpikirnya seperti itu bisa salah juga gitu. Iya, betul. Kan syaratnya tadi bukan berbuat baik. Iya. Melakukan Pertobatan. Iya. Iya, seperti soal ujian tadi. Ya, saya pikir soal ujian itu akan mengarahkan kita pada kehendaknya. Kalau salah menjawab, ya nggak lulus kan begitu. Salah ambil keputusan. Ya, seperti Adam dan Hawa, udah dikasih soal ujian nih, ada pohon yang bisa bikin begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi dia salah ngisi. Adam dan Hawa. Kenapa? Karena menuruti si iblis yang memutarbalikkan perintah Allah.
Ya, makanya salah, ya, salah ngambil keputusan, salah jawab, akhirnya salah semua. Jadi itu nasib Adam dan Hawa ya Pak. Kenapa? Nasib ya. Jadi itu nasib Adam dan Hawa gagal. Iya. Iya, dia gagal dalam menjawab soal-soal tadi. Ya, sebenarnya Tuhan sudah menciptakan semuanya baik. Ya, makanya ya akhirnya kan semua keturunannya menjadi dosa. Ya, kita kenal yang namanya dosa turunan. Begitu. Ya, tapi kan Tuhan juga masih menunjukkan belas kasih-Nya. Ya, dengan mengutus anaknya ya, menjadi pendamaian. Jadi berhasil. Pak Ramadi. Ya, Pak Suryadi. Pak, itu yang Adam dan Hawa. Ya. Ya, dia kan istilahnya berbuat dosa karena dia tidak taat kepada perintah. Ya, cuma saya masih belum terjawab pertanyaannya. Bagaimana kalau misalnya, ya, memang udah skenario-nya mungkin begitu ya Tuhan ya. Kalau misalnya Adam dan Hawa tidak memakan buah itu, bagaimana kehidupan kita manusia, Pak? Kita nggak ada. Kita nggak ada. Apakah ada manusia? Ceritanya lain lagi, Pak. Skenarionya kalau begitu ceritanya beda lagi. Enggak, saya mungkin kalau nanti bisa Jadi kehidupan ini kan sebuah film. Iya, Pak Suryadi. Tapi saya terusik sama Pak Suryadi, kalau sama dengan Adam dan Hawa nggak ada mau Pak sekarang. Karena pasalnya kan nggak pakai busana. Nah itu. Karena kita tidak merasa malu, Pak ya. Ya kan? Kan karena dosa dia merasa malu, akhirnya dia pakai daun itu kan. Kalau nggak dosa, kita semua kita nggak ngerasa malu. Berarti, nah kalau ya pikir manusia tidak ada ya Pak ya, cuma Adam dan Hawa aja Pak. Ya tentu ini apa ya, penafsiran yang perlu di imajinatif gitu ya, tafsir imajinatif. Ya berbagai kemungkinan bisa terjadi kan gitu ya. Kalau dia nggak makan itu, dia menuruti perintah Tuhan, mungkin ya hidup manusia kan damai sejahtera kan. Karena diciptakan Tuhan itu kan dengan sungguh amat baik begitu. Mereka diciptakan Tuhan seperti itu dikatakan kan. Berarti kan kalau tidak menyalahi, ya kita semua sungguh amat baik sebenarnya. Ya mungkin tidak ada perang, tidak ada saling menyakiti, ya semua tercipta dengan damai, semua tatanan menjadi indah. Mungkin yang saya bayangkan seperti itu, ya bahwa ketika mereka berhasil, semua akan menjadi indah dunianya. Ya, tapi kalau mereka gagal, maka semua rusak ciptaannya. Tadi suara Civeve nggak bisa keluar, Ya iya ada di mute. Di unmute itu. Tadi bisa. Ya itu kan ini di unmute ini. Coba di unmute, Bu Faith. Tadi kan bisa. Ya, tadi bisa. Berarti kalau tidak ada dosa Pak, bahwa Yesus tidak diutus ke dunia ya Pak ya. Saya udah duga arahnya ke sini nanti. Mempelajari firman Tuhan nggak bisa pakai logika sih ya, pakai hati jadi susah sampai kapanpun. Nggak akan bermain hati segala ya. Iya kan? Pakai logika sampai subuh juga kita nggak beres. Ya, artinya ada hal-hal yang memang kita kadang penasaran ya. Tapi memang ya itu yang ada gitu di dalam teks Alkitab ya. Yang memang tadi itu ada yang kontradiktif ya, ada yang saling bertentangan ya, sehingga kita jadi bingung mana yang mau diturutin. Ya semuanya benar gitu. Ya.
contoh kecil dalam konteks tema ini, saudara-saudara. Kalau saya bertanya, Yudas itu yang berkhianat, itu kehendak Allah bukan? Yudas berkhianat supaya Yesus ditangkap. Yesus ditangkap menggenapi misinya untuk mati. Jadi kalau Yudas menjadi alat, ya, menjadi alat untuk Yesus menggenapi misinya. Tapi kenapa Yudas dianggapnya berkhianat dan salah? Padahal dia pembuka. Tapi kalau Yesus nggak mati kan Tuhan Yesus nggak bisa nebus dosa kita. Tapi di ayat Alkitab ada yang ngomong kan Pak, ada tertulis bahwa kalau nggak Yudas ya yang lain juga bisa dipakai gitu kan? Ya. Ya artinya itu tadi kan, Yudas punya kehendak bebas. Pilihan. Nah, dia punya pilihan, dia punya pertimbangan, dan dia lakukan kesalahan itu. Ya, jadi yang dilihat, jangan dilihat bahwa ya dia menjadi ini kalau nggak justru dia berjasa begitu. Enggak, dilihat enggak seperti itu. Ya. Tanya apa boleh ya Pak ya? Ya, Bu Widya. Kalau tadi dikatakan nih Pak, saya juga bingung sih kalau masalah agama mah. Jadi mau tanya gini, kan semua yang terjadi itu kan sebetulnya Tuhan sudah pasti tahu ya Pak ya. Harus digenapi bahwa Yesus itu harus mati untuk nebus dosa kita kan ya Pak ya. Berarti Tuhan teh udah punya skenario kan Pak. Nah, kalau bukan Yudas, mungkin bisa juga orang lain yang akan menggenapinya. Tapi kok kayaknya sadis banget ya Pak. Berarti untuk menuju ke Tuhan itu, Yesus itu mati untuk menebus kita, dia juga harus ada orang lain yang keliru gitu maksudnya, supaya bisa Tuhan Yesus itu ditangkap gitu Pak. Nah itu yang saya jadi bingung gitu. Ya nggak tahu jawabannya apa gitu Pak. Bingung ya Pak ya. Saya juga bingung. Kalau bingung pegangan Bu. Ya, bisa jatuh ya Pak. Iya, takutnya. Jatuh ya. Ya, tentu banyak pertanyaan-pertanyaan ya, banyak pertanyaan kita ya. Kalau katekis saksi juga muncul pertanyaan macam-macam ya. Ya tentu ada banyak cara ya, bisa Tuhan pakai kan begitu, walaupun tidak lewat Yudas. Ya, kenapa Yudas begitu ada penafsirannya, saudara. Ya, bahwa Yudas itu kan ada dari golongan Yahudi yang pemberontak ya, sebenarnya dia golongan pemberontak yang ingin berambisi ya, bahwa dia ikut Yesus pengen mengembalikan kejayaan kaumnya gitu loh ya. Jadi yang dia ikut mindsetnya Yesus ini Mesias yang akan menghapus penderitaan, yang akan melawan penjajahan begitu. Tapi kan ketika dia ikut, isinya kekecewaan ya. Yesus mengajarkan mengasihilah musuhmu, ya. Mau ditangkap, dia malah menghindar dan sebagainya. Jadi kalau bahas Yudas ya, jadi yang ada di dalam Yudas adalah kekecewaan. Dan William Barclay juga dalam bukunya dia menafsirkan, maka diambillah satu rencana dalam diri Yudas. Dia sengaja pakai Yesus. Karena apa? Karena penasarannya itu. Karena dorongannya itu, dia pengen lihat sekali lagi
guru saya ini bisa melakukan apa. Ya. Ya, ternyata kan setelah ditangkap, Yesus tidak melawan, Yesus diadili tidak melawan, sampai Yesus disalib. Makanya yang ada dalam diri Yudas penyesalan, ya, bahwa ternyata gurunya tidak seperti yang dia bayangkan. Salah dia dan dia bunuh diri itu. Ya, ini artinya dari sudut pandang Yudas seperti itu. Ya. Ya, Bapak Ibu, ini sudah 1 jam lebih. Masih Rame kan? dilanjutkan? Tapi sedikit ya Pak Rahmadi. Iya, Pak. Boleh Pak? Jadi boleh, Pak. Boleh atau mau ditutup? Boleh, boleh. Boleh ditutup. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Ya, tadi tertarik Pak Suryadi mengatakan bahwa dosa Adam dan Hawa itu sebenarnya ada tersirat dalam ayatnya, bukan saja makan buah pengetahuan, tetapi kalau kamu makan buah itu akan menjadi seperti Allah, kan gitu Pak. Ularnya mengatakan pada Hawa itu kan seperti itu. Kalau kamu makan buah terlarang itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Dosanya yang mana nih Pak? Dosa ingin menjadi seperti Allah atau karena makan buah terlarang? Dosanya karena dia memberontak terhadap perintah Allah. Kalimat itu kan dipakai iblis untuk membuat Hawa yakin bahwa perintah Allah itu ada yang salah. Ada sesuatu dalam perintah Allah sehingga Hawa mulai berpikir ulang. Perintah Allah itu benar nggak sih? Ya kan? Makanya dikatakan kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Ya, itu kan merupakan sebuah rangsangan, ya, sebuah kelicikan iblis gitu. Dia pakai, dia pintar sekali iblis itu memang. Supaya Hawa ini galau, supaya Hawa ini mulai berpikir, oh iya ada yang nggak beres nih sama Tuhan. Ya, sehingga dalam kebimbangannya itu akhirnya dia memilih untuk makan. Ya kalau dosanya jelas ya akhirnya dia memilih untuk memberontak. Ya, maka dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Begitu pengertian dosa ya. Ya, iblis punya banyak cara. Ya. Mungkin itu Pak. Mirip dengan Yudas ya Pak ya? Iya, ya. Mirip dengan Yudas ya Pak mindsetnya itu ya? Beda. Penasaran? Oh ya, Beda. kalau Yudas kan didorong ambisi Beda lagi. pribadinya. Iya. Ya. Didorong. Biasanya beda kalau dengan Yudas. Ya. Makanya saya suka sayangkan kenapa Hawa itu mau makan buah itu. Coba Hawa nggak makan. Kenapa Adam akhirnya ikut makan? Coba kalau Adam nggak ikut makan. Cuma perempuan doang Pak yang berdosanya. Nah. Semua laki-laki tidak berdosa. Adamnya solider. Adam tuh bodoh ya kadang. Berarti laki-laki bodoh dong intinya. Itu perempuan. Jadi di mana-mana juga perempuan penggoda. Tapi laki-laki mau digoda. Menjerumuskan ya Pak. Betul. So, itu yang di belakang mukul nggak? Jewer. Yang di belakang mukul nggak? Enggak. Oke. Ya. Cukup. Pak, tolong lihat Japri Pak. Itu lihat itu Mor. Chat, ya sudah. Ya. Oke. Makasih ya Pak. Ya. Cukup Bapak Ibu? Ya. Mungkin lain kali ya Pak ya.
Lain kali kesempatan, Pak. Ya. Ya, sip. Belum selesai. Belum selesai nih. Hampir udah sejam setengah. Masih ngeganjel ya, masih ngeganjel ya. Ya. Punya ada laptop kenapa nasi? Oke. Ya. Kita tutup ya, Bapak Ibu ya. Ada yang mau didoakan malam hari ini? Di antara kita aja mungkin ada yang mau didoakan? Yang Umum aja, Pak. umum aja, semua. Kesehatan, Tidak ada yang khusus. pekerjaan, Sama ekonomi, Pak. ekonomi. Ekonomi, ya. Ya. Oke. Yuk, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami kembali berkumpul, kami kembali membahas firman-Mu, kami kembali menggumuli apa yang Tuhan firmankan. Tentu dengan akal budi pikiran kami sangat terbatas untuk mengerti seluruhnya tentang Tuhan. Tapi Tuhan biarlah dengan apa yang kami dapatkan malam ini kami bisa melihat setidaknya bahwa hidup kami tentu ada dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, bahwa setiap rencana Tuhan baik dan indah. Karena itu Tuhan mampukan kami. Biarlah hidup kami boleh kami jalani dengan penuh tanggung jawab. Setiap keputusan, setiap pilihan yang kami ambil, biarlah itu menjadi pilihan yang bertanggung jawab, yang tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga dalam rencana Tuhan atas hidup kami boleh menjalaninya dengan baik. Bapak juga malam hari ini kami bisa saling mendoakan, kami berdoa biarlah segenap jemaat Tuhan, simpatisan dan semua kami yang hadir di sini boleh senantiasa hidup dalam anugerah Tuhan. Dalam hari-hari yang tidak mudah ini ya Bapak, kami percaya juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Ada banyak pertolongan Tuhan yang terus hadir dalam hidup kami, yang menolong, menyertai kami dari hari ke hari. Kami yang bekerja, kami yang menjalani profesi, kami yang berdagang. Tuhan, tolong berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat Tuhan. Biar dalam semuanya Tuhan kami boleh mengerjakan apa yang terbaik. Kami juga mohon Tuhan pelihara kesehatan, kekuatan kami. Nah, kami sadar betapa rentan dan lemahnya tubuh kami. Terutama atas situasi wabah ini ya Tuhan. Kami doakan mereka yang sakit. Pak Koko, Pak Suryadi, Terima kasih. Dia, Ibu Rosyani, Ibu Wiwi, dan semua nama lain yang tidak bisa kami sebutkan. Kami percaya Tuhan juga bersama mereka, menolong mereka, agar dalam kondisi mereka yang lemah, kuasa-Mu boleh sungguh menjadi sempurna. Kami doakan ya Bapak, untuk segenap jemaat Tuhan, biarlah dalam masa-masa ini, iman kami boleh tetap terpelihara, walaupun dalam segala keterbatasan kami untuk beribadah dan bersekutu, kami boleh tetap semangat untuk baca firman, untuk bersaat teduh secara pribadi. Biarlah kami boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan persekutuan doa malam berikutnya dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kami semua sukacita dan kesungguhan dalam mengikutinya dengan baik. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Amin.